Halo sahabat rimba, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua. Hari ini kita akan kenalan lebih dekat sama serangga kecil yang super penting bagi kehidupan di bumi. Siapa dia? Yap, benar sekali, lebah. Mungkin saat mendengar kata lebah, yang terlintas di pikiran kita adalah sengatannya yang sakit atau madunya yang manis. Tapi peran mereka jauh lebih besar dari itu. Lebah adalah pahlawan super penyerbuk di alam. Tanpa mereka, banyak tanaman gak akan bisa berbuah. Coba bayangkan, dunia tanpa apel, stroberi, atau bahkan kopi. Wah, bisa gawat ya? Nah, ayo kita intip kehidupan mereka di dalam sarang. Di dalam sebuah koloni lebah, ada 3 jenis lebah dengan tugasnya masing-masing. Pertama, ada ratu lebah. Eits, jangan salah, dia bukan cuma leha-leha loh. Ratu lebah adalah satu satania yang bisa bertelur, memastikan kelangsungan hidup koloninya. Dalam sehari, dia bisa bertelur sampai 2000 butir. Luar biasa kan? Kedua, ada lebah pekerja. Mereka ini semuanya betina dan merupakan mayoritas di dalam sarang. Tugasnya banyak banget, mulai dari membersihkan sarang, merawat larva, membangun sarang dari lilin lebah, menjaga sarang dari musuh, sampai mencari nektar dan serbuk sari. Mereka benar-benar pekerja keras sejati. Dan yang ketiga, ada lebah jantan atau yang biasa disebut drone. Tugas utama mereka cuma satu, yaitu kawin dengan ratu lebah. Setelah itu, nasib mereka cukup tragis, karena mereka akan mati. Mereka juga nggak punya sengat dan nggak bisa mencari makan sendiri, jadi hidupnya sangat bergantung pada lebah pekerja. Sekarang, gimana sih cara lebah berkomunikasi? Mereka nggak punya WhatsApp atau media sosial seperti kita. Lebah punya cara yang unik, yaitu dengan tarian. Keren banget kan? Ada 2 jenis tarian utama. Pertama, tarian melingkar atau round dance. Tarian ini memberitahu lebah lain kalau ada sumber makanan yang jaraknya dekat, kurang dari 100 meter dari sarang. Lalu yang kedua, ada tarian goyang atau wiggle dance. Ini lebih kompleks. Lebah akan membentuk pola angka 8 sambil menggoyangkan tubuhnya. Arah dan durasi goyangannya ini memberikan informasi super detail tentang arah dan jarak sumber makanan dari sarang, bahkan dengan memperhitungkan posisi matahari. Ini seperti GPS versi alam. Proses pembuatan madu juga nggak kalah menakjubkan. Lebah pekerja akan terbang dari bunga ke bunga, menghisap cairan manis yang disebut nektar. Nektar ini disimpan di dalam perut khususnya. Sesampainya di sarang, nektar ini dipindahkan dari satu lebah ke lebah lain. Selama proses ini, enzim di dalam perut lebah akan mengubah nektar menjadi madu. Setelah itu, madu cair disimpan di dalam sel-sel sarang yang berbentuk heksagonal. Kenapa heksagonal? Karena bentuk ini adalah yang paling efisien untuk menyimpan madu dalam jumlah maksimal dengan bahan lilin yang minimal. Jenius. Lebah kemudian akan mengipasi madu dengan sayapnya untuk mengurangi kadar air, membuatnya lebih kental dan awet. Setelah cukup kental, selnya akan ditutup dengan lilin dan foil. Jadilah madu yang siap kita nikmati. Tapi sayangnya, populasi pahlawan kecil kita ini sedang dalam bahaya. Penggunaan pestisida berlebihan, hilangnya habitat alami mereka karena pembangunan, dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup lebah. Kalau lebah punah, dampaknya akan sangat besar bagi kita semua. Produksi pangan dunia bisa menurun drastis. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Gampang banget kok. Kita bisa mulai dari halaman rumah kita sendiri. Coba tanam bunga-bunga yang disukai lebah, seperti bunga matahari, lavender, atau bunga kosmos. Bunga-bunga ini akan menjadi sumber makanan bagi mereka. Selain itu, hindari penggunaan pestisida kimia di kebun kita. Kalaupun harus,
Gunakan yang organik dan semprotkan pada sore atau malam hari saat lebah sudah tidak aktif. Kita juga bisa mendukung para peternak lebah lokal dengan membeli madu dan produk lebah lainnya langsung dari mereka. Dengan begitu, kita ikut membantu menjaga keberadaan koloni-koloni lebah yang mereka rawat. Hal sederhana lain yang bisa kita lakukan adalah menyediakan sumber air untuk mereka. Cukup siapkan wadah dangkal berisi air dan beberapa kerikil atau batu kecil di dalamnya supaya lebah bisa minum tanpa tenggelam. Jadi, lebah bukan sekadar serangga penghasil madu atau yang punya sengat, mereka adalah arsitek alam, komunikator ulung, dan penopang sistem pangan kita. Keberadaan mereka sangat vital bagi keseimbangan ekosistem. Mari kita bersama-sama menjadi sahabat bagi lebah, menjaga mereka agar mereka bisa terus menjalankan tugas mulianya di alam. Nah, itu tadi cerita seru tentang dunia lebah. Semoga setelah ini kita jadi lebih sayang dan peduli sama mereka ya. Sahabat Rimba, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sahabat Rimba supaya nggak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cintai alam ya.